Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah tabarakallah. Alhamdulillah teman-teman, hari ini aku masih bisa share lagi aktivitas aku sebagai seorang ibu rumah tangga dengan 3 anak balita yang selisihnya kurang dari 2 tahun. Nah, gimana nih teman-teman semua kabarnya? Semoga kalian dalam keadaan yang sehat dimanapun kalian berada. Amin. Nah, kali ini aku mau mudik lebaran ini teman-teman. Alhamdulillah akhirnya setelah beberapa tahun aku nggak bisa kumpul keluarga di saat momen lebaran. Alhamdulillah di tahun ini, tahun 2024, kami bisa mudik sekeluarga. Nah, ini tuh aku dijemput sama travel dari perusahaannya Pak suami sekitar jam 2 pagi. Jadi seperti biasa kalau kita mau pulang kampung itu travelnya jemput jam 2 pagi gitu ya teman-teman. Nah, di sini tuh anak-anak tadi sebenarnya tuh lagi pada tidur, tapi aku bangunin karena harus ganti baju terus juga pakai pampers juga. Karena takutnya nanti di perjalanan itu pada ngompol ya teman-teman, jadi aku pakein pampers kecuali kakak Nabila sama Mas Azza. Nah, di sini aku lagi perjalanan menuju bandara dari L2 Tenggarong seberang menuju ke Balikpapan. Itu perjalanan sekitar 3 jam atau 4 jam gitu lewat tol ya teman-teman. Nah, untuk biaya tolnya kemarin itu 137.000. Nah, di sini alhamdulillah kita juga udah sampai bandara. Ini anak-anak tuh seneng banget karena mau ketemu sama utinya ya teman-teman. Nah, ini tuh pas aku kesini itu cuaca lagi nggak bersahabat sih sebenarnya, lagi gerimis gitu. Tapi ini alhamdulillah udah reda, dan pas perjalanan kita itu sempat berhenti di rest area, tapi nggak lama sih, cuma bentar aja karena kita juga nggak mampir makan juga, cuma numpang aja ke toilet. Nah, ini aku juga lagi lihat nomor pesawat gitu ya teman-teman, bareng sama suami aku sama anak-anak aku. Sebenarnya ini tuh kita nunggu di sini agak lama karena penerbangannya itu sekitar jam 8:20, sedangkan kita nyampe sini tuh sekitar jam 5 subuh. Nah, kita itu di sini tuh sambil main-main terus juga lihat-lihat area bandara juga. Di sini juga kan ada tempat bermain anak-anak juga teman-teman. Jadi lumayan anak-anak tuh nggak terlalu boring banget selama nunggu pesawatnya. Nah, ini pas anak-anak itu lagi minta naik di troli, mereka tuh sebenarnya rebutan ya seperti biasa. Nah, ini kita udah masuk, ini kita mau menuju ke tempat duduk buat nunggu pesawatnya. Di sini tuh aku sama anak-anak mainan gitu di area playgroundnya. Lumayan sih ini buat anak-anak tuh biar nggak bosen aja, karena kita kan nunggunya agak lama gitu teman-teman. Di sini juga aku ketemu beberapa teman aku yang emang dapat jatah mudik lebaran. Jadi kalau jatah mudik lebarannya pas itu nggak tiap tahun teman-teman. Jadi kisaran 3 tahunan gitu kita baru dapet cuti lebaran di rumah. Nah, di sini tuh ada teman aku yang dari Magelang, terus dari Jawa Timur juga. Pokoknya ada beberapa teman yang udah mudik di tanggal 1 April ini. Tapi kebanyakan sih mudiknya itu di tanggal 6 April ya teman-teman, itu pada rombongan gitu. Jadi mereka pastinya pada ketemu di bandara, pasti rame banget. Nah, kalau tanggal 1 ini cuma beberapa aja. Jadi aku tuh yang paling awal gitu ya teman-teman untuk mudik lebarannya. Nah, nanti untuk cuti kali ini seperti cuti-cuti yang tahun lalu, seperti biasa kita itu bagi dua. Berhubung aku sama suami aku tuh emang beda kota ya teman-teman, jadi jarak kota kami itu sekitar 4,5 jam. Jadi nanti di tempat suami aku tuh 10 hari, di tempat aku juga 10 hari, biar adil aja, karena kan kita masih sama-sama punya orang tua ya teman-teman, jadi harus adil gitu. Apalagi mbahnya kan kepingin ketemu sama cucunya, pingin ditungguin cucunya selama cuti.
Dan waktu 20 hari itu berasa sedikit banget karena kita itu udah lama nggak pulang kampung, ada 2 tahunan gitu teman-teman. Terakhir itu tahun berapa ya, pokoknya 2 tahun gitu kita nggak pulang kampung. Nah ini kita mau ke pesawatnya karena emang udah mau terbang. Di sini aku jalan sama anak-anak sama suami aku menuju ke dalam pesawat. Jadi untuk tahun 2024 ini alhamdulillah banyak banget yang dapat cuti lebaran teman-teman. Jadi kita itu pas bareng-bareng gitu. Mohon maaf banget ya teman-teman, selama di kampung halaman aku tuh slow respon banget karena emang momen-momen kebersamaan sama keluarga ini tuh jarang banget ya teman-teman. Makanya aku manfaatkan sebisa mungkin, semaksimal mungkin untuk kumpul sama keluarga. Jadi aku tuh jarang banget megang HP selama di kampung halaman. Jadi harap kalian mengerti ya teman-teman. Tapi nanti kalau udah balik ke Kalimantan, insya Allah aku bakalan respon, terus juga balesin komentar kalian satu-satu. Tapi kalau ada waktu senggang juga aku insya Allah bakalan balesin komentar kalian satu-satu ya teman-teman. Nah ini alhamdulillah aku udah sampai di Bandara Jogja. Nah di sini kita mau keluar dari bandara. Terus ini sebelumnya suami aku tuh mau ambil koper ya teman-teman. Ini pas ngambil koper tuh lama banget karena emang belum nyampe-nyampe ke sini kopernya, jadi harus antri gitu. Nah, selama ngantri koper, aku tuh ke kamar mandi dulu teman-teman. Nah, di sini kita tuh sebenarnya rencana mau naik bis, tapi ternyata berubah pikiran, akhirnya kita naik travel aja biar lebih simple, nyampe rumah langsung teman-teman, nggak naik turun gitu. Karena kalau naik bis itu harus dijemput lagi, terus turun lagi, pokoknya riuh lah, apalagi bawa anak-anak balita yang seperti ini lagi aktif-aktifnya. Nah alhamdulillah ini aku sama suami aku dan anak-anak udah sampai di tempat utinya. Ini tuh di rumahnya suami aku ya teman-teman, di kota suami aku. Kita lagi buka bersama. Jadi ini tuh ada keponakan dari suami aku, ada kakak dari suami aku, dan ibu mertua. Alhamdulillah banget, nikmat banget bisa buka puasa bareng sama keluarga ya teman-teman seperti ini. Karena emang ini tuh momen-momen yang langka, apalagi kita itu merantaunya di luar Jawa atau di luar pulau. Jadi ya seperti ini, resikonya itu jarang pulang ya teman-teman. Sebenarnya itu 1 tahun sekali dapat tiket untuk pulang, tapi terkadang aku tuh riweh, apalagi punya bayi, terus juga perjalanannya juga jauh. Untuk perjalanan daratnya itu lumayan lama. Kalau naik pesawatnya sih cuma 2 jam aja teman-teman, tapi kalau perjalanan daratnya itu loh yang bikin capek. Makanya aku tuh kalau pulang kisaran 2 tahun baru bisa pulang. Jadi nggak tak ambil untuk tiket per tahunnya gitu. Nah untuk tahun ini karena udah 2 tahun, terus juga dapat momen cuti lebaran, jadi kita nggak menyia-nyiakan untuk cuti tahun ini ya teman-teman. Nah ini anak-anak juga antusias banget pada ikut makan karena emang waktu-waktu seperti ini tuh waktu-waktu yang langka. Terus juga makan tuh walaupun makanannya sederhana tapi nikmat banget karena bisa kumpul bareng sama keluarga. Nah kalau di kota suami aku itu banyak banget tempat pariwisata, apalagi untuk rumah suami aku ini tuh deket sama pantai ya teman-teman. Ada pantai Cetis, pantai Logending, pantai Menganti, dan yang lain-lain, ada Gua Petruk. Pokoknya banyak banget teman-teman. Di sini tuh kalau mau pariwisata kita cuma pakai motor aja, terus juga perjalanannya juga deket karena emang deket banget dari rumah. Nah tiap pagi juga aku kalau di sini tuh pasti ke pantai, kalau enggak ya sore hari. Tapi untuk suasana Ramadan ini di pantai sepi teman-teman, tapi kalau misalkan hari-hari biasa biasanya sih rame. Di sini juga ada Pak De aku, Bude aku, saudara-saudara aku juga pada di sini teman-teman. Jadi mereka itu satu desa sama suami aku.
Dan rumahnya itu nggak jauh sih, kalau misalkan mau main bisa jalan kaki karena emang deket banget, ibaratnya itu depan belakang gitu untuk rumah Pak de aku. Nah, sampai di sini dulu teman-teman untuk video aku kali ini. Sampai jumpa di video aku esok harinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.